Hari ini kita akan merenungkan perbedaan antara pencobaan dan ujian. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar untuk merenungkan apa perbedaan pencobaan dan ujian. Nah, saudara, seringkali kita rancu dengan dua kalimat itu. Tapi biar hari ini kita mengenalnya. Nah, sebetulnya untuk mengenal pencobaan dan ujian itu gampang lewat dunia sekolah, ya. Sekolah. Nah, coba kalau kita semua sekolah, pasti ada ujian tidak? Pasti. Tidak ada sekolah yang iklannya inilah satu-satunya sekolah dan perguruan tinggi yang tidak ada ujian, langsung lulus S1. Saya percaya sebodoh-bodohnya orang nggak mungkin mau daftar ke kampus atau sekolah yang seperti itu. Nggak ada ujiannya kok. Nah, jadi ujian itu ditujukan untuk murid. Bukan untuk dosen atau guru. Ya, saya ulangi. Ujian itu untuk murid, untuk mahasiswanya. Ya, bukan untuk guru atau dosennya. Bukan. Nah, lalu apa tujuan ujian? Tujuan ujian itu supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan, sudah gabung lagi saudara kita dari Pangkal Pinang ini ya. Puji Tuhan. Nah, tujuan ujian itu supaya kita tahu mampu atau tidak. Saya beri contoh begini. Di sebuah kampus ada seorang mahasiswa. Ya, atau mahasiswi lah, pokoknya seorang. Memang dari semester 1, wah, dia itu jenius Pol istilahnya, hebat. Nilainya A semua, B aja nggak ada. Bahkan di antara nilai A itu banyak yang A plus, ya, berarti betul-betul hebat. Nah, ketika tiba selesai semester 8, biasanya 8 semester ya, kalau S1 itu. Dosen-dosen mengakui memang ini mahasiswa jenius, bahkan super jenius. Nilainya bagus semua. Nah, coba renungkan pertanyaan saya. Mungkinkah mahasiswa ini nawar kepada semua dosen-dosennya? Pak dosen, Bu dosen, terbukti bukan sejak saya semester 1 sampai semester 8. Dan sekarang waktunya semua untuk ujian. Bahkan skripsi saya sudah diakui. Ini judulnya. Nah, boleh nggak saya nggak usah ujian? Toh nilai saya A semua. Bahkan banyak yang A plus. Nah, kira-kira kalau kita dosen-dosennya, saudara dosennya orang hebat ini, super genius. Kira-kira saudara mengizinkan nggak permintaan mahasiswa atau mahasiswa ini? Oh betul, kami yakin Anda memang luar biasa. Nggak mungkin bukan? Tetap, betul nggak diizinkan. Tetap harus ikut ujian. Bukan untuk dosen, tetapi untuk diri sendiri. Nah, dalam Alkitab ada berapa penulisan yang berbeda. Ya, saya ulangi, dalam Alkitab ada berapa penulisan yang berbeda. Sehingga rancu yang seharusnya ujian ditulis pencobaan. Nah, jadi mulai hari ini kita harus ya ikut konsep kerajaan surga yang diikuti, ya dianut oleh semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dunia. Kalau saudara ingat, seluruh pasal, yaitu 28 pasal Kisah Para Rasul, 28, nggak main-main itu. Kata murid itu ditulis mungkin ratusan kali. Saya nggak sempat ngitung. Kalau ada yang ngitung, beritahu saya, terima kasih, saya akan belajar. Murid, semua yang percaya Tuhan Yesus, semua yang menjadi pengikut Tuhan Yesus,
di Kisah Rasul disebut murid, bukan orang Kristen. Murid. Dan bahkan sepanjang penulisan Perjanjian Baru, maka murid itu kata yang dominan. Ya, murid. 30, lebih Sarbin, nggak mungkin. Karena 28 pasal Kisah Rasul. Bahkan ada satu pasal itu berapa kali disebut murid. Ya, nggak apa-apa, nanti ada yang ngitung silakan. Nah, kalau saudara mendengar kata murid, langsung kita mikir cuma satu, belajar. Bahkan disebut murid nggak cuma belajar, ada dua kata lagi, suka belajar dan rajin belajar. Renungkan, ini dua kata yang sangat identik dengan murid. Ya, lagi sekali, murid itu pasti suka belajar, pasti itu. Dan rajin, ya, itu murid. Nah, semua murid harus mengalami ujian. Filipus tolong carikan, atau Jeffrey, di Yakobus pasal berapa itu ya, bahwa Tuhan sendiri itu nggak pernah mencobai kita. Ya, Tuhan nggak pernah mencobai kita. Ya, ini dari Ngawi ada komen bagus. Saat ujian seorang guru hanya diam dan mengamati. Betul. Nah, sudah ada Yakobus berapa itu, bahwa Tuhan itu tidak mencobai. Terima kasih Filipus. Tuhan memang tidak pernah mencobai kita. Ya, tunggu ya. Yakobus 1 ayat 13, saya akan baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Enggak. Terus kalimat berikut, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. PIS ya. Kalau seseorang tergoda oleh cobaan yang semacam itu, janganlah ia berkata, godaan ini datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat tergoda oleh kejahatan dan tidak juga menggoda seorang pun. Maaf, TSI. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang memberi godaan itu kepadamu. Karena Tuhan tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan. Dan Dia tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Coba lihat itu. Jadi Tuhan itu gak pernah mencobai. Dia menguji. Dan semua ujian itu untuk keuntungan kita, bukan untuk gurunya. Jelas ya? Nah, maka itu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak bisa menghindari ujian. Itu wajib. Bukan cuma harus, wajib. Selalu dites. Tuhan ingin ngetes kita. Ya, misalnya saudara dan saya baru belajar tentang sesuatu lah. Paling gampang mengampuni, ya. Wah, kita mendengar pelajaran soal mengampuni. Dan memang mengampuni itu luar biasa. Bagus. Betul? Nah, ini dia. Setelah kita belajar untuk mengampuni, maka berapa waktu kemudian kita harus diuji dari apa yang kita pelajari. Kalau istilah sekolah ada kata praktikum. Masih ingat ya? Praktikum. Ya udah. Ayo kita praktek dari semua pelajaran yang kita sudah terima itu.
Karena yang namanya murid begitu belajar ya harus ada ujian, ada tes. Bisa atau tidak. Nah, hebatnya ya sebentar. Terima kasih Joko. Kata murid di Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, Perjanjian Baru terdapat di 315 ayat. Nah, jadi berarti bukan 315 kali ya kata murid, karena ada satu ayat yang menulis murid bisa lebih dari satu kali. Terima kasih Joko. Ya. Bayangkan sebanyak itu julukan atau gelar ya murid. Oh, kalau kata Kristen hanya ada 6 ayat di Perjanjian Baru. Betul, Kristen itu cuma dikit, nggak ada artinya. Ya, jadi siap diuji harus itu. Nah, kalau pencobaan itu tidak punya 2, 3 tujuan dan motivasi. Ulangi, kalau pencobaan itu tidak punya 2, 3 tujuan atau motivasi. Hanya satu. Pencobaan itu tujuannya dan motivasinya untuk menjatuhkan. Oke, saya sapa dulu anak saya ini. Warga binaan. Ya Alan, senang sekali Papa kamu gabung. Ya. Oke, ada yang komen. Mengampuni itu kata-kata yang mudah. Tapi kenyataannya sangat berat. Walau akhirnya saya bisa melaluinya setahap demi setahap. Thanks untuk firman-Nya. Enggak boleh setahap demi setahap. Halo Samsung, selesai begitu. Mengampuni itu indah. Mengampuni itu gampang. Setiap kali ada orang menyakiti kita, perhatikan ya, ini yang diajar oleh Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya ulangi, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Inilah cara termudah untuk kita bisa mengampuni dan selalu mengampuni. Apa itu? Tiap kali saudara disakiti seseorang dalam bentuk apa saja, jangan bereaksi dulu kepada yang bersangkutan. Tapi bereaksilah kepada Bapa di surga. Artinya begini. Begitu saudara mengalami sakit, disakiti hati, difitnah, ditipu, pokoknya yang jenis itulah. Bereaksi dulu kepada Bapa. Sesuai Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ternyata kejahatan kita jauh lebih besar kepada Tuhan daripada kejahatan seseorang itu kepada kita. Nah, kalau saudara bisa melakukan, menyadari, mengingat bahwa kejahatan kita kepada Bapa di surga jauh lebih menyakitkan hatinya daripada perbuatan saudara kita itu terhadap kita. Itu masih kecil sekali dibanding kejahatan kita kepada Tuhan yang besar. Mengerti ya? Nah, yang tanya tadi, ya, maka saudara dengan mudah kita mengampuni. Ya karena sejajatnya seseorang, ya, sejajatnya seseorang kepada kita. Kita ini jauh lebih jahat tuh kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Oh, Martapura sudah gabung juga. Jadi ada berapa LP ini ya. Ya, ada yang komen ini, saya nggak tahu siapa. Benar, kitalah yang lebih jahat kepada Tuhan daripada yang saudara kita buat pada kita. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Pasti bisa. Karena kejahatan kita jauh lebih banyak kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 8 ayat 1 dan 2. Nah, dari ayat ini kita belajar
bagaimana ujian itu. Ya, walaupun ada kata yang tidak tepat, nggak apa-apa. Nanti kita akan temukan. Sudah, Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Oke. Segenap perintah, ya, segenap peraturan, segenap hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Setia, harus kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada hal yang luar biasa. Saudara, untuk mengerti Ulangan 8 ayat 1, langsung konsep kita kepada mahasiswa yang akan lulus S1, mahasiswa yang akan lulus S2, yang lebih tinggi lagi, mahasiswa yang akan lulus dinyatakan sebagai doktor S3-nya. Saudara, semua mahasiswa, semua pelajar, ketika tiba saatnya untuk ujian akhir, skripsi, ya, tesisnya, disertasinya, itu perjuangan berat sekali. Tapi setelah dinyatakan lulus, nah ini loh ayatnya. Ya, masih di Ulangan 8 Filipus. Ini loh ayatnya. Begitu dinyatakan lulus, waduh, percayalah, semua tekanan, penderitaan, beban berat, nggak tidur karena belajar, hilang semua ketika dinyatakan lulus. Maka itu lihat kalimat ini. Supaya kamu hidup, supaya kamu lulus dan bertambah banyak, dan kamu meraih hasil. Kamu S1 sarjana, kamu master S2, kamu doktor S3. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah ini kan hasilnya. Betul, memasuki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, walaupun saya nggak pernah ikut wisuda, kan memang nggak kuliah, ya cuma punya ijazah SMA, itu pun hilang ijazahnya, jangan rame-rame. Tapi saya sering menghadiri wisuda anak-anak saya, baik yang S1, S2, S3, waduh menyenangkan kalau lihat mereka dinyatakan lulus. Sebagai orang tuanya kami ikut bangga. Nah ini loh, tapi harus lihat kalimat pertama. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Segenap mata pelajaran, segenap mata kuliah yang disampaikan kepada kalian sebagai murid dan mahasiswa. Haruslah kalian lakukan, kerjakan, selesaikan tugas dengan setia. Keren ya? Nah begitu para murid, pelajar, mahasiswa dengan tekun mengikuti semua pelajaran dan praktikumnya, begitu dinyatakan lulus, aduh lega sekali. Nggak sebanding dengan apa yang dirasakan perjuangannya untuk ujian itu. Ada yang nambahin komennya, saya nggak kenal siapa ini, Samuel W. Orang yang tidak mau mengampuni itu bukti bahwa orang itu tidak mengasihi Tuhan. Betul. Yohanes 14 ayat 21. Dari Palu, ujian ditujukan untuk murid, bukan untuk dosen atau guru. Tujuan ujian supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus tahu mampu atau tidak. Murid itu pasti suka belajar, rajin. Semua murid harus mengikuti ujian. Puji Tuhan.
Siap ya? Amin ya David. Ayat 2. Ulangan 8. Ayat 2. Filipus ya. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. 40 tahun loh saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu. Atas kehendaknya. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Berarti mereka kuliah. Catat. 80 semester. 80 semester. Luar biasa. Oh ini Wasikin. Oh ya maaf nak. Samuel W. Bapak enggak perhatikan. Makasih. Saya ulangi ya. Lihat ayat ini. Hebat sekali. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Ini loh. Dan menguji. Nah bukan mencoba ya. Kata yang betul. Dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Untuk ngetes, untuk mengetahui. Yang kita pelajari itu betul atau tidak. Terima kasih Joko. Ini terjemahan Amplified. Saya bacakan. And you shall, earnestly. Kamu harus dengan serius. Dengan sungguh-sungguh. Ya, earnestly. Mengingat semua perjalananmu yang Tuhan izinkan. Untuk engkau berjalan 80 semester ini di padang tandus. Untuk merendahkan hatimu. Nah, bukan mencobai, to prove. Untuk membuktikan. To know, ya, untuk mengetahui. Apa yang ada di pikiran dan hatimu. Apakah kamu tetap memegang perintah-perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan itu menguji, bukan mencobai. Ini LT-nya. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntunmu selama 40 tahun ini, 80 semester ini, dengan maksud merendahkan hatimu, menguji engkau dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Saya ingin buktikan. Boleh keluar dulu Filipus. Enggak apa-apa. Ya. Saya ingin memberikan keyakinan. Tapi jangan ada yang salah persepsi atau salah ngerti. Anak-anak saya, saudara-saudara, warga binaan, lapas pemuda mana ini? Baru gabung. Lapas pemuda dari mana itu? Dari Banten, Bi. Oh, Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Woi, selamat pagi semua yang dari Banten. Pemuda, oke. Luar biasa kalian. Ikut belajar. Serius ya. Nah, mumpung ini anak-anak muda baru gabung. Yang Karangintan, Banjarmasin, Pangkal Pinang, Martapura, LPP Semarang, yang Gereja Ekumene Terang Dunia. Mana lagi itu ya? Ya. Nah, saya mau ngomong kalimat ini. Antara kita yang di dalam warga binaan dengan kita yang ada di luar yang kelihatan bebas ini. Dengar ya anak-anakku,
warga binaan, maka sebetulnya saudara yang ada di dalam sebagai warga binaan ini sedang mengikuti ujian yang lebih tepat daripada kami yang masih di luar ini. Ngerti ya maksud saya? Karena saudara di dalam itu sedang dites, sedang diuji. Bagaimana sikap saudara menunggu, menanti hari saudara dibebaskan. Maka itu penting sekali dalam hidup kita selalu mengikuti ujian. Di dalam kesempatan, waktu, keadaan seperti apapun juga. Saya ulangi, perlu sekali dalam hidup kita untuk selalu mengikuti ujian di setiap waktu, setiap saat, di semua keadaan, enak maupun tidak enak. Maka kita harus mengikuti ujian itu. Woi Pak Pendeta Alki Tambunan, puji Tuhan, senang sekali Papi kamu hadir. Jelas ya? Maka itu anak-anak saya warga binaan, jangan sampai gagal ya dalam ujian hidup ini, lulus. Maka itu kalian selalu berkata, kami sedang kuliah di Universitas Kehidupan. Cuma fakultasnya enggak enak, fakultas penjara. Tapi enggak apa-apa. Karena saudara sudah mengalami ya hukuman secara manusia. Nah, kami ini yang masih bebas ini, hati-hati. Ya. Maka itu saya punya istilah, kalau malam ini Tuhan Yesus datang, maka yang paling cepat masuk surga, ya saudara yang ada di dalam. Karena saudara sudah menjalani hukuman manusia, ya, dan sedang dididik oleh Tuhan. Lah kami ini kan banyak kemunafikannya. Maaf. Maka itu nikmati, gunakan kesempatan ini. Ya, ada salam dari Nabire untuk semua saudara warga binaan dimanapun. Ya, yang kirim salam ini karena pernah jadi warga binaan juga. Puji Tuhan. Nah, sampai sini jelas ya. Ayat 3 Filipus, Ulangan 8. Ayat 3. Yang lapas pemuda Banten 2 hari lalu ikut waktu Natal. Ya. Oke, ayat 3. Ikut ya, puji Tuhan. Semuanya pada ikut Pak. Puji Tuhan ya. Ayat 3, Ulangan 8. Jadi, nah kata jadi ini akhirnya, tujuannya, maksudnya. Jadi, ya Ulangan 8 ayat 3. Jadi, Yahweh Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Puji Tuhan untuk itu. Jadi Papa merendahkan hati kita, membiarkan kita mengalami lapar, mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena untuk nguji kita, untuk ngetes kita, sudah benar atau belum hidup ini? Oke, tolong bukakan Ibrani 12 ayat 3 sampai 13, ada yang usul untuk baca. Betul sekali. Semua godaan. Ya, jadi sampai ayat 3 Ulangan 8 ini, maka sekarang kita bisa tahu. Ibrani 12 Filipus, Ibrani 12 mulai ayat 3. Nah, sekarang kita tahu bedanya. Kalau pencobaan itu jelas dari si iblis. Untuk, ini dia ya, jelas untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Untuk menghancurkan kita. Ya, 12 ayat 3 mulai.
Kalau ujian itu dari Bapa di surga, dari dosen kita. Untuk mengetahui apakah kita ini sungguh-sungguh sudah melakukan semua firman atau belum. Ya. Sekarang Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi maksud ayat 3 Ibrani 12, begitu ada di antara kita merasa berat ujian ini, aduh rasanya hampir gak sanggup. Ibrani 12 ayat 3 mengingatkan kita semua, lihat Tuhan Yesus yang mengalami ujian begitu berat, bukan karena Dia, tapi karena kita. Sehingga kita gak jadi lemah dan gak putus asa kalau kita diuji. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Yahweh. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Yahweh mengajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, didikan, ya, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Ayat 7 Filipus, ya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Enggak ada. Tetapi jika engkau bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, bukan anak sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita, mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran, didikan, ujian pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, ya saya nggak usah baca, cukup ayat 11 saja. Nah jadi ini yang kita harus lihat dalam kehidupan kita, bahwa ujian itu wajib. Ya, maka itu jangan ada yang nggak lulus, ya, jangan. Ayo kita semua berusaha sampai mencapai, ya, keberhasilan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Indah. Ujian itu indah, ya. Yesman, makasih bisa gabung kamu. Jadi begitulah yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang gak enak, tapi hasilnya, wah, itu luar biasa. Pasti menyenangkan kalau kita mau mentaati, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Senang, ya, begitu selesai ujian langsung dinyatakan lulus. Langsung kita diwisuda. Wah, menyenangkan sekali. Itulah cara Tuhan untuk mendidik kita. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang dinyatakan gak lulus. Kita harus terima. Ya, karena itu wajib. Maka kesimpulannya, betapa celakanya, betapa ruginya, betapa bodohnya, maaf, ketika ada di antara kita menolak diuji. Coba saya ulangi lagi. Setelah kita mendengar ini, aduh, betapa ruginya, maaf, betapa bodohnya kita kalau ada di antara kita yang menolak untuk ikut ujian. Rugi, ya? Nah, terus ada yang bertanya,
Apa bedanya doa-doanya Daud? Ujilah aku Tuhan, tes aku, buktikan aku ini benar atau tidak. Apakah jalanku ini serong? Nanti kita lihat ayatnya. Kenapa Daud doanya bisa begitu berani dan menantang Tuhan? Tapi kenapa dalam doa Bapa kami, ya sebelum terakhir, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kenapa dalam doa Bapa kami justru ada doa yang aneh, sepertinya bertentangan? Tidak. Nah, memang disebutkan oleh Tuhan Yesus, janganlah membawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya semua itu. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya doa. Jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Istilah ini ya, istilah. Itu anak-anak pelajar yang SMP, SMA. Ingat waktu kita dulu belajar, waktu masih SMP, SMA. Kalau guru kita berkata, anak-anak, Rabu depan kita ulang tahun. Hampir serentak seluruh isi kelas berkata, masa Bu, masa Pak, ulangan lagi, ulangan lagi. Begitu toh? Tapi yang pernah jadi mahasiswa, yang pernah kuliah, beda. Seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, ketika dosen sibuk, tapi ini para mahasiswa sudah siap untuk diuji, tapi dosennya sibuk. Saudara, maka dalam peraturan kampus dimanapun juga, saya ulangi, peraturan kampus dimanapun juga, mahasiswa berhak mendatangi dosen. Ingat, mahasiswa berhak mendatangi dosen untuk minta diuji. Pak dosen, Bu dosen, kami sudah siap ini. Kapan ujiannya? Nah, beda bukan? Beda jenjang, beda tingkatan. Jadi kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya cuma berbagi saja. Dari Washington DC gabung. Kalau ada di antara saudara nggak mau diuji, ya nggak apa-apa. Ya tapi waktunya terbuang. Dari Medan, semakin sering ulangan atau ujian, semakin ketahuan kita smart atau bijaksana dalam hal apa saja. Makasih Petrus, anak saya ini dari Medan. Betul sekali. Jadi jangan takut dengan ujian. Nah, ini yang saya mau katakan. Tapi kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa juga. Kalau dalam satu minggu yang kita jalani, ya, dalam satu minggu yang kita jalani, kok adem ayem, tenang-tenang, nggak ada ujian. Nah, saya harap semua kita minggu ini mengajukan diri kepada Bapa di surga. Apa majukannya? Ujilah aku Tuhan. Nah itu Mazmur 26 ayat 2. Harus berani. Nah, minta. Kok minggu ini tenang-tenang ya Tuhan? Kami pengen segera ada ujian ini. Kenapa kok diam-diam saja Tuhan? Nah begitu saudara. Maka itu kalau kita mau hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Kita harus siap untuk diuji. Betul, Gus, anak saya ini versi Daud ujian, versi Yesus pencobaan. Ya. Kalau gereja biasanya ayat ujilah aku dihubungannya dengan perpuluhan. Oh kasihan. Iya, betul, menyedihkan ya. Ini ada komen ini. Kalau gereja biasanya ayat ujilah aku dihubungkan dengan perpuluhan, ya tes aku Tuhan. Nah, salah itu, maaf.
Oh, kenapa Filipus? Ayatnya, ya coba ulang Mazmur 26 ayat 2. Berapa terjemahannya? Lihat ini. Terjemahan baru. Ujilah aku ya Yahweh. Dan tes aku, bukan cobalah. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat. Periksalah aku ya Yahweh. Dan uji aku. Murnikan batinku dan hatiku. PS. Selidikilah aku ya Yahweh. Dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Periksa. Seringkali kita nggak tahu. Ya, MLT. Ujilah aku ya Yahweh. Dan tes aku ya. Betul. FYH-nya Filipus. FYH. Betul. Setiap kali ada ujian, siap-siap naik kelas. Selidikilah aku ya Yahweh. Dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Mazmur 139 mulai ayat 23. Hai Stefano, Opa senang sekali lihat Stefano ikut belajar. Ya. Yero, maaf ini kemarin Papa gak sempat mampir ke tempatmu. 139 ayat 23. Ya. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah. Apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini hebat sekali, saudara. Inilah murid Yesus yang benar. Saya ulangi, inilah murid Yesus yang benar. Karena apa? Karena siap untuk diuji, untuk dites, untuk dibuktikan. Makasih lambas ELT-nya. Dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat dalam diriku? Dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Nah, siap ya? Mulai hari ini semua kita harus menikmati ujian ini. Karena kita nggak bisa lolos. Kita nggak bisa menghindar. Ya, harus siap untuk menikmatinya. Karena kasih Tuhan akan makin nyata dalam ujian-ujian itu. Saya ulangi ya saudara. Kasih dari Bapa di surga akan makin nyata. Baik di dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Makin nyata. Dan itu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, ini ilustrasi saja. Orang yang suka beli emas. Orang yang suka beli berlian, ya, atau barang-barang bermerek yang mahal, seperti tas, seperti sepatu atau dompet yang wah harganya itu. Ini kemarin salah satu anak saya yang saya bimbing, dia terpaksa di resign ya. Nggak boleh kerja lagi di suatu perusahaan, di sebuah pertokoan mewah di Jakarta yang mall besar. Nah, satu merek dari Italia. Saya itu kaget. Targetnya karyawan di situ. Targetnya 1 bulan harus bisa berhasil menjual barang di toko itu 3 miliar 1 bulan. Saya kaget. Apa ada yang beli? Banyak Pak. Terus saya tanya. Nah di toko itu yang kerja berapa orang? 24. Ya tapi ada shift.
Wih, saya bilang, hebat sekali. Karena memang itu merek mahal. Akhirnya dia tidak mencapai target. Terus saya tanya, nah targetmu berapa sebulan? Nggak pernah Pak, 2 miliar. 1,5, 1,8 miliar. Aduh, saya aja mendengar kata itu sudah gede loh. Iya Pak kalau lihat angka. Tapi ini target. Nah, ini barang mahal ya. Saudara percaya? Tidak ada orang beli emas, ya, tidak ada orang beli berlian atau barang-barang bermerek yang nggak dites dulu, nggak ada. Loh kenapa? Karena banyak yang palsu. Emas campurannya nggak benar. Berlian sekarang ada pabrik loh yang bisa membuat berlian palsu, mirip sekali. Kalau yang nggak ngerti berlian bisa ketipu. Bayangkan. Kalau benda-benda seperti itu aja harus ada tesnya. Apalagi murid-murid Tuhan Yesus. Harus dinyatakan sempurna. Lewat ujian, lewat tes, lewat berbagai macam hal-hal yang gak enak yang terjadi. Maka itu lagi sekali saya katakan warga binaan, anak-anak saya lulus ya, jangan gagal ya. Ayo percayalah, setelah kalian semua keluar dari universitas kehidupan, kalian akan dinyatakan emas yang murni, berlian yang luar biasa. Karena selama di dalam, saudara-saudara diuji. Nah begitu pula kita yang di luar. Izinkan Tuhan menguji kita. Ya, walaupun dengan cara yang tidak enak. Ini intermezzo saja. Siapa yang pernah ngajari Tuhan? Dengar baik-baik. Siapa yang pernah ngajarin Tuhan untuk minta soal sendiri? Ngerti maksudnya? Jadi waktu ujian, Tuhan diajari. Tuhan, soalnya yang enteng-enteng ya Tuhan. Jangan yang berat-berat. Terus Tuhan, kalau pakai orang, ya mendikte ya Sarbin. Kalau pakai Tuhan untuk menguji, kalau pakai orang untuk menguji saya, jangan orang yang kasar-kasar ya Tuhan. Orang yang lembut-lembut saja. Gak bisa. Kita harus menyerah dan terserah kepada penguji kita. Dia, dosen kita, mau ngasih soal seberat apa, seringan apa, itu hak dia. Jadi kita tidak boleh menentukan soalnya. Halo, ada orang gak ini? Gak boleh, biar Tuhan yang menentukan soalnya seperti apa. Karena dia yang paling tahu. Nah, maka itu harus lulus. Jangan minta Tuhan soal yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, jangan. Kalau perlu, tambah lagi Tuhan, tambah lagi Tuhan. Maka hasilnya akan luar biasa. Maka itu hari-hari ini siapa di antara kita yang belum mengalami ujian, apalagi sampai sebulan, kok rasanya tenang-tenang ya? Weh, hati-hati itu. Minta, berdoalah, ujilah aku Tuhan. 1 Petrus 1, ya, mulai ayat 5. 1 Petrus 1 mulai ayat 5. Ya, ini anak saya komen sering memberi Tuhan itu kisi-kisinya. Ya, jadi soalnya kita yang menentukan, Tuhan kita ajari, jangan didikte. Ayat 5. 1 Petrus 1 mulai ayat 5. Yaitu kamu, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya ulang, yaitu kita
yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Suruh bergembira loh saudara. Ayo sukacita. Bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai ujian yang betul ya. Meskipun sekarang ini untuk seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai ujian. Betul. Hampir nggak ada pelajar mahasiswa kalau waktu ujian itu senang-senang sukacita, enggak, tegang. Ya, rasanya bagaimana? Nah, lihat ayat 7. Maksud semuanya itu. Ya, maksud ujian-ujian itu yang enggak enak semuanya. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Haleluya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semua ujian-ujian yang gak enak itu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Tesnya dengan api. Sehingga kita kalau lulus ujian, lihat ada 3 hal besar yang terjadi di hidup kita kalau kita lulus ujian itu. Saya ulangi. Sehingga kita semua memperoleh 1. Puji-pujian. 2. Kemuliaan. 3. Kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara bayangkan. Sedahsyat itu hasil ujian. Filipus ayat 7 dari beberapa terjemahan. Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ya siapa yang gak mau? Ya mau dong. Betul Friendly. Semua ujian dari Bapa hanya satu jawabannya. Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Amin. AYT. Sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan 1 pujian, 2 kemuliaan, dan 3 kehormatan pada saat penyataan Kristus Yesus. Terima kasih. PS. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. TSI-nya. Dia mengizinkan, oke Martapura selamat menjadi berkat. Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya
Saya ulangi kalimat ini. Bila iman kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, menerima pujian, menerima kemuliaan. Ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Saudara bayangkan betapa rugi dan bodohnya kita kalau kita menolak diuji. Betul? Ada yang komen, mahasiswa yang tidak mau ujian siap-siap di DO, drop out. Iya, diusir dari kampusnya karena nggak bisa apa-apa. Ayo, hari ini kita semuanya belajar. Bahasa Jawa ayat 7. Kabaiku mau pamriye supaya tetelo murni ning pangandelmu. Cetok, tetelo itu jelas. Ya, murni ning pangandelmu, percayaanmu. Kang ajine luwe banget ketimbang ajine mas, kang bisa rusak. Kang kauji murnine serono geni. Satemah kowe padha nampa pangalembono sarta kamulyan lan kaurmatan. Terima kasih matur nuwun Gusti. Besok ing dinane Yesus Kristus mbabarake sarirane. Puji Tuhan, untuk waktu yang akan ditentukan kita akan diangkat tinggi-tinggi di dalam kemuliaannya itu. Saudara, Rukia, kalau nggak mau diuji, ayo mulai hari ini kita siap menikmati ujian. Lagi sekali saya katakan, kalau ada di antara kita sudah seminggu kok adem ayem, nggak ada ujian, siap-siap untuk kita minta. Ujilah aku Tuhan, tes aku Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jadilah murid-murid Yesus yang tangguh, yang kokoh, yang tahan uji. Jadilah murid-murid Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati ujian. Dan jauhkanlah pencobaan. Kita enggak usah. Ya, uji saja. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.